Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvia Desiana Putri dengan NIM 2416030122 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Cara menganalisis regresi dan korelasi. Analisis regresi itu bisa 2 lawan 1 variabel, bisa 3 variabel lawan 1 variabel. Sedangkan korelasi itu 1 variabel lawan 1 variabel. Nah, tujuan korelasi itu mencari bukti adanya hubungan antara dua variabel tadi. Jadi, nanti kita lihat signifikan itu besar atau kecil dari 0,05 dan seberapa kuat dia mempengaruhinya. Nah, pertama kita akan buka Excel dari datanya, yaitu di sini terdapat 3 korelasi. Korelasi 1, korelasi 2, dan korelasi 3. Nah, yang pertama saya akan menganalisis yang korelasi yang kedua ini terlebih dahulu. Kita akan mencari hubungan nilai IQ dan IPK. Nah, pertama kita copy. Oke, lalu kita masuk ke SPSS. Klik kanan, paste with variable names. Nah, di sini salin data dari Excel tadi. Nah, biasanya kalau secara teori semakin tinggi IQ, maka semakin tinggi pula IPK. Tapi di lapangan berbeda. Di lapangan tidak seperti yang teori, melainkan kalau IPK-nya tinggi, maka IQ-nya rendah atau sedang-sedang saja. Atau bisa juga IQ-nya tinggi tetapi IPK-nya rendah. Nah, itu semua ada faktor yang mempengaruhinya. Punya IQ tinggi tapi tidak rajin, IPK-nya turun. Punya IQ sedang-sedang saja tapi rajin, IPK-nya akan naik. Nah, di sini kita awalnya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Setelah kita copy, setelah masukkan di SPSS, klik Analyze, Deskriptif, Statistik, Explore. Lalu di dependent list ini kita masukkan nilai IQ. Setelah itu klik Plots, centang normality plot with test. Setelah itu continue. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari test of normality-nya. Nah, di sini kita lihat di test of normality. Jika signifikannya ini kecil dari 0,05, berarti datanya tidak normal. Kalau besar dari 0,05, berarti datanya normal. Nah, di sini kita mendapat signifikan nilai IQ itu adalah 0,001. Ini berarti signifikannya itu kecil dari 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat berarti datanya itu tidak normal. Nah,
Kalau seandainya data itu tidak normal, maka kita akan uji korelasi Spearman. Kalau datanya normal, maka kita akan lakukan uji korelasi Poisson. Caranya yaitu adalah klik Analyze, Select, Bivariate, lalu masukkan nilai IQ dan IPK. IQ dan IPK ke dalam variabel. Nah, karena datanya tadi itu tidak normal, maka kita klik Spearman. Centang yang Spearman. Klik OK. Nah, kita lihat di sini di correlation-nya. Nah, di sini kalau seandainya besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara IQ dan IPK. Begitupun sebaliknya, kalau kecil dari 0,05 berarti ada hubungan antara IQ dan IPK. Di sini bisa kita lihat signifikan dari nilai IQ itu adalah 0,013. Berarti sama ya, IPK juga seperti itu. Ya, berarti IPK 0,013. Nah, berarti di sini besar dari 0,05. Nah, kalau besar dari 0,05 berarti antara IPK dan nilai IQ itu tidak ada hubungannya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis korelasi yang kedua. Kita buka kembali Excel-nya. Kita buka yang korelasi 1. Nah, di sini ada kompetensi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja pegawai. Nah, di sini kita akan hubungkan antara kompetensi kerja dengan kinerja karyawan, dan yang kedua itu hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja pegawai. Awalnya kita akan melakukan uji normalitas. Kita copy dulu. Ctrl C, lalu buka SPSS, klik File, New, Data. Nah, klik kanan, klik paste with variable net. Nah, di sini data yang di Excel tersalin semua. Jadi kita menentukan hubungannya. Awalnya itu kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas kompetensi kerja dengan lingkungan kerja untuk menentukan korelasi apa yang kita pakai. Nah, di sini klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, di sini kita masukkan kinerja pegawai di dependent list. Dan di independen ini kompetensi kerja dan lingkungan kerja. Klik plot,
Klik normality plots with test. Continue. Oke. Klik analyze, descriptive statistic, explore. Nah, di sini kita masukkan di dependent list yaitu kompetensi kerja dan lingkungan kerja. Lalu klik plots, centang normality plots with test, continue. Oke. Nah, di sini kita akan lihat di signifikan ini antara kompetensi kerja dan lingkungan kerja. Kalau besar dari 0,05 berarti datanya itu normal. Kalau seandainya signifikannya ini kecil dari 0,05 berarti datanya itu tidak normal. Nah, berarti kompetensi kerja dan lingkungan kerja ini besar dari 0,05, berarti datanya itu tidak normal. Setelah itu, kita mencari hubungannya. Hubungannya antara kompetensi kerja dengan kinerja karyawan, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Nah, kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah, lalu di variabel ini kita masukkan kompetensi kerja dan kinerja karyawan. Kompetensi kerja dan kinerja pegawai ke variabel. Nah, tadi kan data kita yaitu normal. Kalau normal berarti kita centang person. Kalau seandainya tidak normal, maka kita centang Spearman. Kita centang person. Oke. Nah, maka di sini kita lihat dari signifikannya. Signifikannya itu kompetensi kerja 0,059. Berarti dia besar dari 0,05. Kalau besar dari 0,05 berarti dia tidak ada hubungan. Nah, jadi antara kompetensi kerja dengan kinerja pegawai ini tidak ada hubungannya. Lanjut, kita mencari hubungan yang kedua. Klik analyze, correlate, bivariate. Nah, kita keluarkan kompetensi kerja. Kita masukkan lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Klik person. Oke. Nah, di sini kita menemukan signifikannya itu 0,614. Nah, kalau 0,614 ini lebih besar dari 0,05. Berarti hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja pegawai itu tuh tidak ada hubungannya karena dia besar dari 0,05. Nah, kita akan mencari di antara kompetensi kerja dan lingkungan kerja yang paling kuat mempengaruhi kinerja karyawan itu yang mana? Nah, jadi selanjutnya kita akan menganalisis yaitu analisis regresi.
klik Analyze, Regression, klik Linear. Nah, di dependen ini kita masukkan kinerja pegawai. Kita masukkan kinerja pegawai, dan di independen ini kita masukkan kompetensi kerja dan lingkungan kerja. Klik statistik, centang confidence interval, centang model fit, centang estimate. Lalu continue, klik plots. Nah, di variabel Y ini kita masukkan zpred. Zpred itu berarti prediksi. Nah, di X itu kita masukkan S-resid atau residu. Continue. Oke. Nah, di sini kita lihat dari signifikannya. Nah, tadi kita cari itu tidak ada hubungannya. Setelah kita digabungkan kompetensi kerja ini dengan lingkungan kerja, dia mempunyai signifikan yang kecil dari 0,05. Kalau kecil dari 0,05, berarti dia ada hubungannya dengan kinerja pegawai. Nah, ini kan dua-duanya sama, kecil dari 0,05. Nah, kita menentukan mana yang lebih kuat. Kita lihat ke standar coefficients. Kita lihat ke standar koefisien mana yang lebih besar. Nah, setelah kita lihat, ternyata yang lebih besar itu adalah kompetensi kerja. Nah, yang minus ini tidak mempengaruhi. Minus itu hanya menunjukkan hubungan negatif atau positif saja. Di antara dua ini, yang lebih besar angkanya adalah kompetensi kerja. Nah, maka berarti yang hubungannya kuat dengan kinerja karyawan itu adalah kompetensi kerja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan korelasi yang ketiga. Buka Excel, klik korelasi yang ketiga. Ini lebih dari 2 variabel ya. Nah, di korelasi ini kita akan menghubungkan kalori dengan kadar vitamin D, protein dengan kadar vitamin D, vitamin DIU dengan kadar vitamin D, vitamin D dengan kadar vitamin D. Nah, di sini kita akan mengkopinya semua. Kita kopikan semua, lalu Ctrl C, masukkan ke dalam SPSS. Klik File, New, Data. Nah, di sini klik kanan, Paste with variable names. Nah, di sini datanya sudah tersalin semua. Nah, setelah itu kita awalnya akan menguji
melakukan uji normalitas, yaitu kita akan uji normalitas, klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, di sini kita masukkan kalori ke dependent list, protein, vitamin D, IU, vitamin D. Nah, kita masukkan ke dependent list. Klik plots, klik normality plots with test, continue. Oke. Nah, di sini kita lihat kalori itu kecil dari 0,05, protein itu kecil dari 0,05, di vitamin D, IU ini 0,047 itu juga kecil dari 0,05, dan vitamin D itu juga kecil dari 0,05. Berarti yang keempatnya ini lebih kecil dari 0,05. Berarti datanya itu tidak normal. Nah, setelah itu kita akan mencari hubungannya tadi. Hubungannya. Klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara kalori dan kadar vitamin D. Nah, tadi kan tidak normal. Kalau kita mendapatkan data yang tidak normal, berarti itu kita centang yang Spearman. Kita centang yang Spearman, klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan signifikannya yaitu 0,089. Nah, sama seperti tadi, kalau seandainya dia besar dari 0,05, berarti tidak ada hubungannya. Nah, di sini berarti antara kalori dan kadar vitamin D itu tidak terdapat, tidak ada hubungannya. Selanjutnya, klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, kita keluarkan ini. Kita akan hubungkan antara protein dengan kadar vitamin. Klik Spearman. Oke. Nah, di sini kita ada melihat signifikannya itu adalah 0,183. Berarti itu juga lebih besar dari 0,05. Kalau besar dari 0,05, maka antara protein dan kadar vitamin D juga tidak ada hubungannya. Selanjutnya, klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita akan menghubungkan vitamin D, IU dengan kadar vitamin D. Klik Spearman, klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan signifikannya itu 0,722. Nah, berarti ini juga besar dari 0,05. Berarti antara vitamin D, IU dengan kadar vitamin D itu tidak memiliki hubungan karena besar dari 0,05. Klik Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu kita akan menghubungkan antara vitamin D dengan
kadar vitamin D. Klik eksperimen, klik OK. Nah, di sini datanya itu signifikannya adalah 0,370. Nah, di sini berarti juga berarti kecil dari 0, berarti besar dari 0,05. Karena besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara vitamin D dan kadar vitamin D. Nah, setelah itu, karena semuanya sama, jadi kita akan memakai analisis regresi. Kita akan gabungkan semuanya. Klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di dependen ini kita masukkan kadar vitamin D. Di independen ini kita masukkan kalori, protein, vitamin D, DIU, dan vitamin D. Nah, klik statistik, klik estimate, centang confidence interval, centang model fit. Continue, klik plots. Nah, di variabel Y ini kita masukkan Z-pred. Di X, kita masukkan S-recit. Klik continue. Oke. Nah, di sini kita lihat dari signifikan. Nah, kita lihat dari signifikan ini ternyata dia besar, semuanya besar dari 0,05. Kalau seandainya besar dari 0,05 berarti dia memang tidak ada hubungannya. Memang berarti dia tidak ada hubungannya. Nah, karena ini semuanya sama, maka kita lihat ke standar koefisien. Mana yang lebih besar angkanya? Yaitu protein. Protein yang lebih besar. Maka di antara 4 ini yang lebih besar angkanya adalah protein. Berarti yang lebih kuat hubungan antara protein, hubungannya yang paling kuat dengan kadar vitamin D itu adalah protein. Baik, hanya ini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.